Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan home care. Ini adalah salah satu tugas mahasiswa sekalian yang Ibu ambil contoh tentang pengisian format pengkajian. Pertama, pengkajian dimulai dari asal rujukan pasien. Ini gampang sekali diisi. Ini sudah saya skip saja sama biodata juga. Kemudian tanda-tanda vital. Nah, di sini di bagian tanda-tanda vital di area blood pressure ada 3 yang harus dipahami pengisiannya, yaitu yang harus diukur secara berbaring, duduk ataupun berdiri. Namun ini biasanya fokus pada pasien-pasien penyakit kardiovaskular yang biasanya berbeda dari berbaring, duduk dan berdiri hasil dari pengukuran tekanan darahnya. Selanjutnya bisa diisi di bawah. Di sini ada heart rate atau denyut nadi, kemudian respirasi rate atau pernapasan, kemudian thermal atau suhu dan tekanan darah. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Di sini bagaimana caranya menilai tingkat kesadaran. Ada kesadaran penuh atau alert, apatis, somnolen, sopor sampai koma. Biasanya kalau yang dirawat di rumah biasanya pasiennya sadar penuh. Ada juga biasanya yang koma, namun itu intensif perawatannya. Selanjutnya orientasi. Nah, untuk pengisian orientasi di sini ada 3, ada orientasi waktu, tempat, dan orang. Nah, salah satu pengertian disorientasi adalah ketidakmampuan mengenal lingkungan. Nah, salah satunya yang tidak bisa dikenal adalah waktu, tempat, ataupun orang. Silakan diisi yang mana yang mengalami disorientasi. Nah, di sini mungkin ada salah pengisian dari teman kalian. Di sini bukan dia mengalami disorientasi orang. Kalau memang tidak ada disorientasinya, tidak usah dicentang. Terus pada pengisian disorientasi silahkan diisi saja tidak ada. Kemudian confuse juga silakan diisi tidak ada gangguan, sama seperti gangguan seperti daya ingat sampai depresi. Nah, daya ingat di sini apabila pasiennya mengalami gangguan daya ingat, silakan diisi apakah kemampuan mengingatnya yang berlalu ataukah jangka panjang ataukah jangka pendek, recent memory. Kemudian ansietas, kecemasan, apakah ada kecemasan atau tidak. Silakan diisi dengan kata tidak ada atau tidak ada gangguan. Kemudian masuk ke sistem integumen. Nah, di sini sistem integumen pertama adalah akan membahas tentang warna kulit. Nah, tulisannya warna kulit sawo ya, bukan sawo ya. Kemudian hangat atau kering. Selanjutnya apakah ada diaporesis atau tidak. Jadi tulis saja tidak ada. Kemudian jaundice, kekuningan, tulis saja tidak ada. Gatal-gatal, jika ada tulis ada, jika tidak. Kemudian bisa juga ditulis areanya. Misalnya gatal-gatal pada area tangan kanan saja atau tangan kiri. Sama seperti luka memar, dituliskan dengan areanya. Sampai CRT. Sebenarnya ini kalau kita bicarakan capillary refill time atau waktu kembalinya darah kapiler saat ditekan ya.
Nah, di sini berapa detik yang harus dituliskan. Ini diisi, ini berapa detik. Misalnya kita tulis 3 detik. Kemudian penampilan secara umum, apakah bersih atau kotor, ini mudah sekali. Selanjutnya pada pemeriksaan muskuloskeletal, apakah ada kelemahan atau paralis. Di sini ditulis saja kalau misalnya ada kelemahan di bagian mana, misalnya paralis area tangan kanan atau ekstremitas atas bagian kanan. Kemudian menggunakan alat bantu keseimbangan. Nah, kemudian apakah dia kekuatan ototnya dia kuat atau lemah di sini. Tapi biasanya kita pakai dengan gambar kekuatan otot, ada 4 ekstremitas. Kemudian adakah penurunan ROM? Apakah dia susah untuk berjalan ataukah susah untuk mengangkat tangannya. Kemudian di bagian neurologis, di sini pusing, tulis ada atau tidak, jangan sedang, berat, karena kita belum mampu menilai pusing yang sedang seperti apa, ringan seperti apa, sama sakit kepala seperti itu. Kekuatan otot kita tuliskan kanan dan kiri dengan rentang 0-5. Selanjutnya reaksi pupil, ya ini normal, kiri dan kanan harus dituliskan. Selanjutnya refleks, fisiologi dan patologi. Nah, ini harus dicek satu-satu refleksnya. Apabila semua refleks sudah dicek, kita akan tulis di sini tidak ada gangguan misalnya atau normal pada refleks fisiologi. Nah, silakan dibuka kembali bukunya untuk pelajaran refleks dan pemeriksaannya. Saya pikir ini sudah diselesaikan waktu mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Kemudian kardiopulmonal, ya. Aritmia, apakah ada kelainan irama jantung? Silakan tulis ada atau tidak. Sama juga dengan chest pain atau nyeri dada, ada atau tidak. Jika ada, maka pilih saja chest pain, apakah dia saat istirahat atau beraktivitas. Kemudian pemeriksaan distensi vena jugularis. Ini saya pikir pemeriksaan ini semua ada di materi KMB 1 ya, yang dibawakan oleh dosennya masing-masing. Sampai apakah ada krepitasi, reles atau ronki pada auskultasi, apakah ada wheezing, apakah ada batuk. Nah, silakan ditulis, ini harus semua diisi. Kemudian sputum seperti apa, dan apakah pasien memakai oksigen. Jika tidak, tulis saja tidak menggunakan oksigen. Kemudian apakah pasien ada udem atau bengkak pada area misalnya kaki, mata ataupun perut atau tangan, atau pada seluruh badan. Nah, kemudian di sini gastrointestinal, nafsu makannya seperti apa. Kemudian intake cairannya berapa gelas per hari yang sudah cocok. Status nutrisinya, mual muntah, nyeri, flatus, normal, oke. Apakah ada distensi abdomen atau tidak, ya. Di sini ada atau tidak distensi yang dituliskan, bukan normal atau tidak normal. Kemudian ostomi, apakah
ada stoma ataukah tidak ada, apakah ada diare atau BAB cair, kemudian bising usus. Di sini ditulis berapa kali ya per menit. Kemudian apakah dia memakai NGT ataukah oral. Di sini dicentang saja jenis makanan yang biasa dikonsumsi, jumlahnya, frekuensi, ya ini sudah cocok. Selanjutnya genitourinary, apakah dia ada nyeri saat buang air kecil ya, di uria, ataukah ada hematuria atau buang air kecil disertai dengan darah. Ini jangan tulis normal, kalau memang tidak ada bilang tidak ada. Frekuensinya berapa kali dia buang air kecil, apakah ada retensi urin atau tidak. Di sini disilahkan ditulis tidak ada atau kayak ada, sama seperti inkontinensia urin. Kemudian karakteristik urin ini sudah oke. Kemudian menggunakan kateter atau tidak. Nah, di sini perlu dicek lagi warna urinnya bagaimana, jumlahnya, kalau memakai misalnya kateter. Terus baunya boleh juga ditulis, jika tidak memakai kateter bisa dituliskan. Selanjutnya tentang THT, apakah ada disfagia atau nyeri menelan, kemudian apakah ada kehilangan pendengaran atau tidak. Tulis saja di sini tidak ada, jangan dikosongkan. Kemudian drainase atau cairan serumen dari telinga, apakah ada atau tidak, apakah ada kemerahan atau tidak ada. Jika ada keterangan lain, misalnya perlu dituliskan di sini, dituliskan lain-lain. Selanjutnya nyeri, di sini lokasinya bagian mana? Nah, di bagian kepala, apakah seluruhan ataukah kiri saja atau kanan saja. Ini juga perlu dijelaskan. Skala nyeri, Nah, selanjutnya di sini bisa ditambahkan yang lainnya seperti PQRST-nya ya. Nyerinya seperti apa? Saat apa saja dia nyeri? Jika memang dia merasakan nyeri. Status kesehatan di rumah. Di sini status kesehatan di rumah, silakan ditulis apakah pasien memang hanya di tempat tidur, ataukah pasien dengan bantuan kursi roda, ataukah pasien dengan ketidakstabilan kardiovaskular. Nah, di sini ditulis saja, misalnya pasien hanya di tempat tidur atau tidak. Status mentalnya pasien seperti apa? Penurunan kekuatan otot ada atau tidak? Drainase luka ada atau tidak? Dyspno ada atau tidak? Nyeri berat ada atau tidak? Sampai kerusakan mobilitas. Perawatan kolaboratif setiap kunjungan. Nah, jika memang ada hasil laboratoriumnya, silakan dituliskan ada. Jika memang tidak ada, tulis saja tidak ada hasil lab terakhir. Sama seperti perawatan luka, jangan dikasih tanda garis saja. Sama dengan terapi medisnya, jangan dikasih tanda garis. Tulis saja situ apabila pasien konsumsi obat-obat warung atau seperti apa, silakan diketikkan pasien sering konsumsi obat apa, kontrol nyerinya juga dengan apa. Misalnya pasien hanya berdoa, hanya konsumsi obat saja untuk kontrol nyeri, seperti itu, ini dituliskan. Kemudian pemberian diet. Nah, apakah pasien misalnya kayak DM, dia pematasan gula, ini ditulis seperti itu. Misalnya pasien diet rendah karbohidrat. Kemudian pemberian rasa aman dan nyaman. Bagaimana tempat tidurnya? Apakah diberikan pengaman atau tidak? Kemudian pemantauan penyakit terminal, apabila misalnya dia penyakit kanker atau sebagainya. Nah, di sini kontrak kunjungan selanjutnya tulis saja apabila misalnya kunjungan berikutnya kita mau lakukan intervensi keperawatan.
Implementasi dari intervensi kita silakan tulis kapan kita mau lakukan.